Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa lagi di hari Minggu, Pesta Pentakosta pada hari ini. Mari kita awali renungan kita dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Allah Bapa yang maha baik, maha besar dan maha kasih, pujian dan syukur bagimu karena pada hari yang suci ini kami sekeluarga akan berkumpul bersama merayakan Ekaristi Kudus untuk merayakan hari Pentakosta dan ulang tahun ke-100 KWI. Semoga Engkau hadir bersama kami, Roh-Mu menyertai kami, agar segala yang kami lakukan senantiasa ada dalam bimbingan Roh Kudus. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 27, bab 16 ayat 12 sampai 15. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Roh kebenaran datang, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah kepunyaanku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima daripadaku." Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pada hari ini kita merayakan Pesta Pentakosta. Sekaligus juga seluruh gereja Indonesia bersyukur kepada Tuhan atas rahmat-Nya, di mana Konferensi Wali Gereja Indonesia merayakan hari ulang tahun yang ke-100 dengan tema berjalan bersama membangun negara dan gereja. Tuhan Yesus setelah bangkit bertemu dengan murid-muridnya dan menghembus mereka, "Terimalah Roh Kudus." Tetapi lebih daripada itu, Tuhan Yesus pernah berjanji kepada mereka, "Aku akan kembali ke rumah Bapa, aku akan mengirimkan Roh Kudus kepadamu yang akan menuntun kamu di dalam seluruh kebenaran." Dan peristiwa ini terjadi pada hari Pentakosta. Roh Kudus turun memenuhi para murid. Dan kalau kita lihat, kita baca di dalam Kisah Para Rasul tentang peristiwa Pentakosta, ya, Kisah Rasul 2 1-11, di mana Roh Kudus turun merubah seluruh sikap hidup para murid. Petrus yang dalam Injil kita mendengar takut, menyangkal Yesus saat Yesus menderita, melarikan diri, hanya Yohanes yang sampai ke Golgota. Tidak berani berbicara. Tetapi Petrus dalam Kisah Para Rasul, setelah menerima Roh Kudus di hari Pentakosta, berubah 100%.
berani tampil ke depan untuk berbicara tentang Yesus, bersaksi tentang Yesus, dan begitu banyak orang bertobat dan menyerahkan diri untuk dibaptis. Itulah kuasa Roh Kudus yang mengubah orang, yang membimbing orang untuk bisa mengikuti apa yang ditunjukkan Yesus kepada orang yang terbuka untuk dibimbing oleh Roh. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, beranikah kita sekalian juga di dalam hidup membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik? Orang yang hidup dalam Roh berani meninggalkan keinginan diri sendiri dan mengikuti bimbingan Roh Kudus, di mana dalam Galatia 5:22-23 dikatakan, tetapi buah Roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Orang-orang yang mau hidup dalam Roh harus membiarkan diri menunjukkan sikap buah-buah Roh itu, sikap di dalam hidup setiap hari. Di situ kita bisa bersaksi tentang Yesus di dalam dunia kita. Pada hari ulang tahun ke-100 KWI, kita juga mau bersyukur karena Roh Kudus telah membimbing para uskup kita dalam menuntun gereja Indonesia dari tahun ke tahun. Dibimbing oleh Roh Kudus, kita bisa hadir di dalam negara ini, memberikan andil kita, terutama gereja bisa bertumbuh hidup subur sampai sekarang karena dibimbing oleh Roh Kudus. Sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, Santo Petrus yang dibimbing oleh Roh Kudus mengadakan mujizat yang begitu luar biasa, sehingga di dalam Kisah Para Rasul dikatakan dan diceritakan bahwa ketika Petrus mengadakan mujizat, banyak orang bahkan datang, cukup menempatkan orang sakit agar bayangan Petrus mengenai mereka dan mereka akan disembuhkan. Hal yang tidak kita dengar dalam Injil, tetapi setelah Roh Kudus turun, hal-hal yang luar biasa bisa terjadi dalam diri para murid yang sudah dibimbing oleh Roh Kudus. Mari sahabat-sahabat Yesus yang terkasih, pada hari pesta Pentakosta ini, mari kita membuka diri pada bimbingan Roh Kudus. Biarlah kita menjadi saksi tentang apa yang dikatakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tunjukkan buah-buah Roh itu dalam hidup kita. Membiarkan diri kita dibimbing oleh Roh agar nama Tuhan dimuliakan lewat pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena Roh Kudus tetap membimbing gereja Indonesia bersama para uskup. Kita merayakan 100 tahun Konferensi Wali Gereja Indonesia. Kita berdoa semoga Roh Kudus tetap mendampingi kita sekalian dalam menata hidup kita dan menjadi anggota gereja yang baik, menjadi warga negara yang baik, berjalan bersama, membangun gereja dan negara kita. Semoga kita sekalian juga di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan-pekerjaan kita terbuka terhadap Roh Kudus, supaya kita boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan luar biasa yang Tuhan beri kepada kita. Karena dalam Roh itu Tuhan memberikan kita pengertian, Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, Tuhan memberikan kepada kita kuasa, kekuatan untuk bisa melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Marilah kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa yang Maha Besar dan Maha Kasih, pujian dan syukur bagimu atas Roh Kudus yang diutus Putramu kepada kami untuk membimbing kami dalam tugas-tugas kami setiap hari. Terima kasih juga Bapa di surga atas bimbingan Roh Kudus. Konferensi Gewali Gereja Indonesia dapat merayakan hari ulang tahunnya yang ke-100. Semoga kami sekalian terbuka terhadap bimbingan Roh Kudus, agar nama-Mu dimuliakan lewat perbuatan-perbuatan yang kami lakukan untuk bersaksi kepada dunia tentang hal-hal baik yang Engkau tunjukkan kepada kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga Anda sekeluarga, pekerjaan kita, dan juga mereka yang sakit diberkati, dilindungi, disembuhkan Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.